Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Riki Bojokusuma dengan NPM 243510591. Saya berasal dari kelas 3C, tepatnya di Prodi Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kuis 1 yang sudah saya buat dari mata kuliah grafik komputer dengan dosen pengampu Bapak Rizky Wandri, SKM MKOM. Baiklah, langsung saja ke proses dan jawaban yang sudah saya buat terlebih dahulu di dalam PowerPoint ini yang akan saya jelaskan mulai dari awal hingga akhir. Baik, di soal pertama, tentu di sini saya diberikan soal oleh dosen saya, tentukan hasil transformasi dari garis lurus yang melalui titik A 5,22 dan B 2,533 dengan matriks transformasi 14/11 dan 11/12. Nah, dan gambarkan garis asli dan garis hasil dari transformasinya. Baik, sini saya akan menjawabnya. Saya di sini menjawabnya melalui dari mencari titik A terlebih dahulu. Di sini kita sudah mengetahui titik A adalah 5,22 dan kita dengan matriks transformasi 14/11 dan 11/12. Nah, di sini saya akan mencarinya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengetahui titik A-nya adalah 5,22 dan matriksnya kita transformasinya kita turunkan ke sini. Lalu setelah itu kita kalikan antara kolom dengan kolom. 5 dikali 14 dan 22 dikali 11. Nah, lanjut 5 dikali 11 dan 22 dikali 12. Nah, hasil dari perkalian yang tadi 5 dikali 14, 22 dikali 11, nah itu ditambahkan. 5 dikali 14 itu 70, 22 dikali 11 itu 242, maka 70 ditambah 242. Dan begitu pula selanjutnya untuk pada bagian ini, 5 dikali 11 adalah 55, ditambah 22 dikali 12 adalah 264, maka 55 ditambah 264 mendapatkan hasil 319. Nah, di sini saya sudah mendapatkan hasil transformasi barunya, yaitu 312 dan 319. Itu untuk merupakan hasil dari titik A. Nah, di sini kita perlu mencari lagi, yaitu untuk titik B. Karena di sini untuk hasil barunya, di dalam titik B kita harus mencarinya juga sama-sama seperti cara yang A. Titik B diketahui 25,33. Nah, di sini 25,33 dengan matriks transformasi yang sama, 14/11 dan 11/12, dengan juga cara yang sama, kita bakalan mengkalikan antara kolom dengan kolom. 25 dikali 14. 33, maaf saya ulangi, saya sedikit typo di pada bagian tulisan ini. 33 dikali 11, dan juga begitu pula selanjutnya, 25 dikali 11, 33 dikali 12. Nah, maka yang saya tulis akan menjadi seperti ini. Nah, hasil dari 25 kali 14, 350. Dan hasil dari 33 dikali 11 adalah 333. Nah, hasil dari 25 dikali 11 adalah 275. Dan hasil dari 33 dikali 12 adalah 396. Nah, di sini didapatkan hasil dengan 713 ditambah, maaf saya ulangi, 713 dan 275 ditambah 396 adalah 671. Maka di sini kita mendapatkan hasil transformasi atau B aksen dari titik B. Nah, selanjutnya saya akan menggambarkan garis asli dan garis hasil dari transformasinya. Nah, ini merupakan gambar garis asli sebelum saya melakukan hasil mencari dengan hasil transformasi. Diketahui tadi titik A-nya adalah 5,22, maka di sini saya menggunakan titik koordinat dimulai dari 5 dan titik 22, 5,22. Nah, begitu pula selanjutnya. Di titik B diketahui adalah 25,33. Nah, di sini saya juga sudah menulisnya, diketahui titik 25 dan di pertengahan 33. Nah, untuk gambar yang kedua, yaitu garis hasil transformasi, gambar yang sudah kita dapatkan hasil transformasinya. Nah, hasil transformasi yang dari titik A tadi adalah 312 dan 319. Nah, diketahui kita di sini 312 posisinya di sini dan 319 posisinya ada di sini. Maka titik A terletak di koordinat di sini. Nah, untuk yang B itu ada 713 dan 671. Nah, di sini juga kita letakkan titik koordinat B-nya di antara 713 dan 671. Maka koordinatnya berbentuk seperti ini. Dan hasil dari garis hasil transformasi ini, garisnya ini berbentuk panjang seperti ini.
seperti itu. Baik, next untuk soal kedua saya akan menjelaskannya juga. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari soal 1 dari saya. Nah, soal nomor 2, tentukan posisi dari persegi yang dibentuk oleh titik 4,4, B 4,18 dan C 18,18 dan D 18,4. Nah, di sini ada perintah lagi, ya A, lakukan penggeseran terhadap objek dengan transformasi vektor 13/19. Baik, saya di sini bakal menjelaskannya mulai dari awal hingga akhir lagi. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Nah, jawab. Di sini saya akan melakukan penyelesaiannya. Di sini saya sudah diketahui A, yaitu titik 4,4 dan B 4,18 dan C 18,18 dan D 18,4. Nah, di sini saya juga sudah mengetahui T. T ini apa? T ini saya singkat aja, yaitu transformasi vektor. Saya singkat menjadi T. Nah, di sini saya sudah mengubahnya dalam bentuk koordinat 13,19. Nah, di sini kita bakalan melakukan menjadikan bilangan koordinat tadi menjadi dalam bentuk matriks. Nah, di sini saya sudah mengubah koordinat 4,4 menjadi matriks 4/4. Dan begitu pula selanjutnya 4/18, 18/18, 18/4. Nah, di sini transformasi vektornya yang berawal tadi saya diketahui dalam bentuk koordinat, saya mengubahnya sudah menjadi dalam bentuk vektor 13/19. Nah, habis ini kita apain? Nah, setelah ini kita lakukan pertambahan antara kolom dengan kolom. Pertambahan kolom dengan kolom itu seperti ini. 4, ini kolom dan ini kolom. 4 ditambah 13, 4 ditambah 13, dan 18 ditambah 13, 18 ditambah 13. Nah, untuk yang bagian bawahnya juga sama, kolom dengan kolom. 4 ditambah 19, 18 ditambah 19, 18 ditambah 19, dan 4 ditambah 19. Hasil dari penjumlahan ini tadi ditotalkan menjadi 4 ditambah 13 dengan 17, dan 4 ditambah 19 adalah 23. Maka hasil keseluruhan dari penjumlahan yang ada di atas menjadi seperti ini, 17/23, 17/37, 31/37, 31/23. Nah, maaf saya ulangi, ini 37/23, 31/23. Nah, didapatkanlah hasil dari A aksen sama dengan 17,23 dan B aksen adalah 17,37 dan C aksennya 31,37, D aksennya 31,23. Mungkin ini saja penjelasan nomor 2 dari saya. Selanjutnya kita bakalan menyelesaikan soal nomor 2 dengan anak-anaknya yang lain. Nah, di pada soal nomor 2 yang ini kita bakal menyelesaikan soal anaknya yang nomor yang B, yaitu dimana kita di sini suruh dilakukan skala dengan scaling faktor. Yang dimana kita disuruh di sini lakukan skala dengan scaling faktor 9,22. Baik, seperti langkah awal, saya terlebih dahulu mengetahui titiknya agar lebih mempermudah dalam menyelesaikan tugas ini. Nah, titik A ini seperti tadi 4,4, B 4,18, C 18,18, dan D 18,4. Nah, SS ini saya singkat saja dalam bentuk scaling factor. Nah, scaling factornya 9,22. Oke, dari bilangan koordinat tadi, saya bakal mengubahnya seperti tadi lagi dalam bentuk matriks. Nah, scaling S atau S sama dengan matriks 4/4, 4/18, 18/18, dan 18/4. Nah, nilai 9/22 ini dari mana? 9/22 ini hasil dari koordinat ini scaling tadi diubah menjadi dalam bentuk matriks. Nah, setelah itu ngapain? Setelah itu kita lakukan perkalian antara kolom dengan kolom. Nah, di sini antara kolom dengan baris. Atau juga bisa kita selesaikan dengan cara kolom dengan kolom. Nah, di sini 4 dikali 9. 4 dikali 9, dan yang bagian bawah. Oke, kita sama katakan dulu pada bagian atasnya terlebih dahulu. Kita mengkalikannya ya. Berarti kolom dengan kolom. 4 dikali 9, 4 dikali 9, dan 18 dikali 9, 18 dikali 9. Nah, nanti pada bagian bawah, 4 dikali 22, 18 dikali 22, 18 dikali 22, 4 dikali 22. Nah, setelah itu kita jumlahkan hasil dari perkalian tadi. 4 dikali 9 sama dengan 36.
4 dikali 9 hasilnya 36, 18 dikali 9 hasilnya 162, 18 dikali 9 hasilnya juga 162. Maka untuk pada bagian bawah sama caranya, 4 dikali 2, 4 dikali 22 sama dengan 88, 18 dikali 22 396, dan 18 dikali 2 yaitu juga 396, dan 4 kali 22 adalah 88. Setelah itu kita lakukan A aksen, kita dapati A aksen dalam kurung 36,88. Nah, ini merupakan bilangan koordinat atau titik koordinat terbaru dalam A aksennya, yaitu 36,88, dan B aksennya adalah 36,396. Lalu C aksennya 162 per 396, dan D aksennya 162,88. Nah, mungkin itu hasil dari jawaban yang bagian B pada soal nomor 2. Baik, kita lanjut pada soal yang selanjutnya, yaitu pada bagian C, tetap pada soal nomor 2. Nah, pada soal C ini, kita disuruh lakukan rotasi pertama dengan sudut rotasi 210 derajat terhadap titik pusatnya 0, dan rotasi kedua dengan rotasi 30 derajat terhadap titik pusat 11,11. Lalu gambarkan. Baik, di sini saya akan melakukan penyelesaiannya. Saya bakal memulainya dengan menjawab rotasi 210 derajat di titik 0. Nah, rotasi, kita buka kurung, cos dari 210 derajat adalah min 0,09. Maka penyusunan dalam bentuk matriksnya sama seperti kita menyusun dalam cos atau sin yang ada di sini. Nah, sin 210 derajat adalah min 0,5, min sin 280 adalah 0,5, dan cos 210 derajat adalah min 0,9. Baik, langsung saja ke ininya x aksen per y aksen sama dengan buka kurung, kita turunkan hasil dari yang sudah kita tahu dari cos dan sin, min 0,9, 6,5, min 0,5, dan min 0,9. Nah, di sini ada lagi bilangan 4 atau matriks 4 per 4, 4 per 18. Nah, dari mana? Dari mana datangnya? Misalnya ada datanya dari mana? Datangnya 4 per 4, 18, 18 per 18. Nah, di sini kan seperti yang sudah kita ketahui tadi, titik koordinatnya titik A adalah 4,4, B 4,18, dan C 18,18, dan D 18,4. Nah, maka itu kita gunakan di dalam menjawab soal yang C ini. Nah, di sini kita melakukan perkalian, yang dimana perkalian antara di sini perkalian antara kolom dengan baris. Nah, di sini saya bakal melakukan perkaliannya. Nah, min 0,9 dikali atau maaf saya ulangi, min 0,9 dikali 0,4. Atau, maaf saya ulangi sekali lagi, min 0,9 dikali 4 dan 0,5 dikali 4. Selanjutnya adalah min 0,9 dikali 4, dan selanjutnya 0,5 dikali 18. Selanjutnya min 0,9 dikali 18, 0,5 dikali 18, dan min 0,9 dikali 18, 0,5 dikali 4. Nah, hasil dari perkalian tadi, sebelum kita melakukan perkaliannya terhadap keduanya, jadi kita setelah menyelesaikan perkalian ini dengan ini, kita lakukan penambahan untuk di perkalian selanjutnya. Nah, untuk pada bagian bawah juga sama penjelasannya pada bagian atas perkaliannya juga. Nah, setelah kita lakukan perkalian tadi, kita lakukan penjumlahan. Penjumlahannya 0,9 dikali 4 ditambah 0,5 dikali 4. Didapatkanlah hasilnya adalah min 1,6 dan juga min 5,6. Di sini merupakan letak hasil dari penjumlahan dari perkalian di atas. 5,4, min 18 per 2, min 7,2, min 25,2, min 14,2, dan min 12,6. Nah, di sini saya akan mengeluarkannya dalam bentuk bilangan yang sudah menjadi koordinat sama dengan A aksen min 1,6 dan min 0,56 itu merupakan hasil dari A aksen, dan B aksen min 5,4 min 18,2, serta C aksennya adalah min 7,2,
min 25,2 dan B aksennya adalah min 14,2, min 12,6. Nah, setelah saya sudah mendapatkan hasil dari rotasi 210 di posisi titik 0, saya di sini melakukan rotasi lagi ke rotasi 30 dengan titik koordinat 11,11. Nah, rotasi saya di sini cos 30 sin 30 derajat min sin 30 cos 30 derajat. Nah, diketahui cos 30 itu adalah 0,9, sin 30 itu adalah 0,5 dan min sin 30 derajat itu adalah min 0,5 dan cos 30 itu adalah 0,9. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, kita di titik 11,11. Maka di sini x titik sama dengan 11, x titik koordinat 11 dan y titik sama dengan 11 titik koordinat 11. Nah, terlebih dahulu kita menyelesaikan pada titik 4,4. Titik 4,4 ini dengan rumus x dikurang xt, y dikurang yt. Nah, maka kita masukkan nilai dari x-nya. X-nya adalah 4 dan nilai xt adalah 11. 4 dikurang 11 adalah min 7 dan y dikurang yt adalah 4 dikurang 11, hasilnya juga min 7. Nah, selanjutnya kita menuliskan rumus cos dalam kurung x dikurang xt tutup kurung ditambah min sin tutup kurung 4 dikurang 4t. Nah, kita masukkan saja langsung rumusnya. Cos 30 tadi adalah 0,9. Nilai dari x sudah kita dapatkan adalah min 7. Min 7 ditambah nilai dari sin adalah min sin 30 adalah min 0,5 dengan nilai min 7. Nah, di sini kita dapatilah hasilnya adalah min 6,3 ditambah 3,5 sama dengan min 2,8 ditambah 11. Nah, hasil akhirnya adalah 8,2. Nah, lanjut pada bagian selanjutnya itu sin, rumusnya tetap sama yang tadi, cuman kita ubah kalau yang tadi cos dan ini menjadi sin. Sin x dikurang xt tutup kurung ditambah cos buka kurung y dikurang yt tutup kurung. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai sin dari 30 adalah 30 dan nilai dari x tadi atau xt tadi adalah min 7 ditambah cos dari 30 adalah 0,9 dan nilai dari y dikurang yt tadi adalah min 7. Nah, maka didapatkan hasil dari penjumlahan dan di samping min 3,5 ditambah buka kurung min 6,3 sama dengan min 0,98 ditambah 11 dengan 1,2. Maka didapatkanlah hasil A aksen yang pertama yaitu 8,2 dan 1,2. Begitu pula untuk penjelasan selanjutnya pada bagian B ini sama dengan pada bagian A. Nah, pada bagian B ini kita mengetahui titiknya adalah 4,18 dan bukan 4,4 lagi. Dari mana sih 4,18 ini? 4,18 ini kita dapati dari hasil ini. Nah, titik ini. 4,18, rumusnya juga tetap sama. X dikurang xt, 4 dikurang 11 juga min 7. Y dikurang YT, 18 dikurang 11 juga adalah hasilnya 7. Nah, pada bagian ini cara penjelasannya juga sama seperti dengan hal yang di atas. Cos buka kurung x dikurang xt tutup kurung ditambah min sin buka kurung y dikurang yt tutup kurung. Diketahui cosnya tadi adalah cos 30 0,9. Hasil dari pengurangan x dikurang xt adalah min 7. Diketahui min sin 30 tadi adalah 30 dan hasil dari y dikurang yt tadi adalah 7. Maka didapatkanlah hasil min 6,3 ditambah min 3,5 ditambah 11. Maka hasil akhirnya adalah 11,2. Begitu pula untuk cara selanjutnya, sin x dikurang xt ditambah cos dengan y dikurang yt, maka langsung juga didapatkan hasil 13,8. Artinya nilai B aksennya adalah min 1,2, 13,8. Nah, untuk cara yang C ini juga sama seperti penjelasan saya yang sebelumnya, yaitu antara A ataupun B juga sama. Bedanya ini juga titiknya 18,18. Nah, diketahui xt-nya atau x dikurang xt-nya adalah 7 dan y dikurang yt-nya juga 7. Nah, di sini penjelasan selanjutnya adalah sama seperti yang di atas. Cos dari 30 tadi juga 0,9. Sama penjelasannya sama yang seperti di atas tadi. Maka kita lakukan penjumlahan, maka didapatkan hasilnya 13,8.
Selanjutnya kita mencari pada bagian sin-nya, sin 30. Sin 30 adalah berapa? 0,5. Nah, kita masukkanlah hasil dari X dikurang ST-nya tadi adalah 7. Kita masukkan juga cos dari 30 tadi 0,9. Kita masukkan juga Y dikurang YT tadi, hasilnya berapa? Itu 7 juga. Nah, maka didapatkanlah hasil akhirnya itu juga 20,8. Maka C aksen sama dengan 13,8 dan 20,8. Nah, untuk yang akhir ini, di titik D atau di titik 18,4 pada bagian ini, sama juga penjelasannya dengan titik-titik sebelumnya, ataupun C, ataupun B, ataupun juga A. Dan mungkin bedanya pada bagian pengurangan X dikurang ST sama dengan 18,14 yaitu 17, Y dikurang YT 14 adalah min 7. Nah, seperti yang langkah awal kita lakukan penjelasan pada bagian cos. Kita tulis cos, kita buka kurung X dikurang ST tutup kurung ditambah min sin, buka kurung Y dikurang YT. Nah, kita masukkan nilai cos 30 tadi yaitu 0,9. Hasil dari X dikurang XT tadi adalah 7 ditambah hasil dari sin atau min sin 30 adalah min 0, berapa tadi? Min sin ini adalah min 0,5 dan juga kita masukin nilai dari Y dikurang YT yaitu 7. Maka didapatkanlah hasil akhirnya 20,8 dan juga kita dapatkanlah hasil akhir pada bagian sin dikurang ST ini dan ditambah cos yaitu 8,2. Maka D aksen didapatkan hasil yaitu 20,8 dan 8,2. Baik, mungkin semuanya sudah selesai saya jawab pada bagian penjelasan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi melalui gambar. Melalui gambar di sini ada perintah dengan menggunakan gambarnya. Baik, penjelasannya ada di sini. Rotasi pertama dengan sudut rotasi 210 derajat. Nah, pada bagian ini ada bagian sudut rotasi 210 derajat. Nah, kan kita ketahui rotasi 210 derajat itu A-nya, hasil koordinatnya itu min 1,6, min 5,6. Nah, di sini saya meletakkannya pada bagian ini min 1,6, min 5,6. Kita tandakan pertamanya di sini sebagai titik. Lalu lanjut pada bagian B. B aksen sudah diketahui 5,4 dan min 5,4 dan min 18,2. Seperti ini. Lalu untuk C-nya juga sama. C aksen min 7,2 dan min 25,2. Dan D aksen min 14,2 dan 12,6. Mungkin saya rasa untuk penggambaran ini sudah paham karena kita terlebih dahulu hanya mengetahui perlu titik koordinatnya berapa, lalu kita buat gambarnya dalam bentuk koordinat yang dimulai dari angka 0, 2, 4, dan selanjutnya. Lalu dari titik-titik yang tadi kita satukan dalam bentuk garis. Nah, maka bentuklah garis persegi yang sudah saya bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya ini pada bagian rotasi 210. Nah, di sini kan saya bakal melakukan rotasi lagi. Yang rotasi kedua yaitu pada 30 derajat dengan titik pusat 11,11. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, nah kita perlu mengetahuinya atau mencari titik koordinatnya pada penyelesaian ini. Jadinya kita harus paham juga dalam mencari titik koordinatnya. Lalu baru bisa kita melakukan penggambarannya. Jadi nggak bisa kalau kita melakukan gambarnya terlebih dahulu tanpa harus mencari hasilnya terlebih dahulu. Nah, lanjut. Diketahui aksen ini memiliki nilai 8,2 dan 1,2. Nah, aksennya 8,2 dan 1,2. B-nya adalah 18,18. Saya ulangi. B aksennya ini A aksen. B aksen 1,2 dan 18,2. C aksen 13,8 dan juga 20,8. D aksennya itu adalah nilainya 20,8 dan juga 8,2. Nah, seperti sama yang tadi, kita tandakan titik koordinatnya, titik-titik dulu terlebih dahulu gambarnya, baru kita bentuk dalam bentuk satuan garis agar dalam membentuk pada gambarnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai soal nomor 2 pada bagian C ini. Mungkin dapat dipahami penjelasan dari yang saya ini. Baik, next mungkin pada soal selanjutnya. Nah, pada bagian B, soal nomor 2 ini, perintahnya adalah lakukan shear terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan nilai SAH 5,SHY
sama dengan 10. Nah, ini sama caranya. Tapi terlebih dahulu kita sudah mengetahui antara rumus sumbu X dengan rumus sumbu Y. Nah, rumus sumbu X adalah X aksen per Y aksen sama dengan buka kurung 1 per 0 SRX per 1 sama dengan 1 per 0 5 per 1 dan buka kurung X per Y. Nah, maka kita turunkanlah hasilnya rumus yang tadi ini ke sini dan hasil koordinat yang tadi kita ubah menjadi dalam bentuk matriks transformasi 4 per 4, 4 per 18, 18 per 18, dan 18 per 4. Nah, di sini gimana cara selanjutnya? Di sini kita lakukan perkalian antara kolom dengan baris juga. Nah, yaitu 1 dikali 4, 5 dikali 4, 1 dikali 4, 5 dikali 18, 1 dikali 18, 5 dikali 18, 1 dikali 18, 5 dikali 4. Nah, begitu pula selanjutnya, sampai akhirnya kita jumlahkanlah hasil dari perkalian kolom dengan baris tadi. Kita jumlahkan, maka didapatkanlah hasil A aksennya 24,4, B aksennya 94,18, C aksennya 108,18, D aksennya 38,4. Nah, tahap selanjutnya kita mencari pada sumbu Y. Perbedaannya di sini kita pada letak sumbu X atau sumbu Y-nya, yang kalau yang tadi itu berada di samping 1, kalau ini berada di bawah 1, angka 1. Nah, langsung saja 1 per 6, ini terlebih dahulu kita turunkan di bawah ini, dan ini merupakan hasil koordinatnya kita ubah menjadi dalam bentuk matriks 4 per 4, 4 per 18, 18, 18, 18 per 4. Kita lakukan lagi perkalian dalam bentuk kolom dikali baris. Nah, setelah sudah kita menyelesaikan perkalian kolom dengan baris, kita lakukan penjumlahan. Nah, lakukan penjumlahannya ini 4 per 44, yaitu 1 dikali 44, 10 dikali 4, yaitu adalah 44. Maaf, saya ulangi, 10 dikali 4. Oke, 10 dikali 4 adalah 1. Dan selanjutnya adalah 1,4 ditambah 0,4 atau dikali. Oh, maaf, saya ulangi sekali lagi. Hasil penjumlahannya tadi 1 di ini kita turunkan jadi 4. 1 dikali 4 adalah 4. Nah, mungkin ini untuk hasil penjumlahan daripada sumbu Y sudah kita bisa lihat sendiri. Lalu lanjut ke hasil akhirnya yaitu A aksen 4,44, B aksen 4,58, C aksen 18,98, D aksen 18,1,4. Nah, lanjut pada bagian sumbu Y. Tidak hanya berhenti sampai di situ, kita masih ada pengembangannya lagi, yaitu sumbu Y sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan min 1 per 0, 0 per 1, 0, dan 1. Nah, terlebih dahulu sama caranya kita turunkan ini lagi di sini, lalu kita ubah dalam bentuk matriks tadi, koordinat tadi dalam bentuk matriks. Nah, kita lakukan perkalian antara kolom dengan baris. Min 1 dikali 4, 0 dikali 4, min 1 dikali 4, 0 dikali 18. Nah, setelah kita lakukan perkalian kolom dengan baris, maka kita dapatkan hasil penjumlahan yaitu min 4 per 4, min 4 per 18, min 18 per 18, min 18 per 4. Nah, yang tadinya dalam bentuk matriks kita ubah biar menjadi dalam bentuk harian saja. Min aksen sama dengan min 4,4, min 4,18 di aksen min 18,18 dan di aksen 18,4. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk pada bagian D ini. Lanjut mungkin pada bagian akhir pada soal nomor 2 ini. Nih dia. Maaf, saya ulangi, saya salah letak dalam pada bagian E ini. Tadi aturannya ini adalah jawaban dari soal E, tapi saya letak pada bagian D. Maaf, mungkin nanti saya bakal menjelaskannya terlebih dahulu lagi. Nah, lakukan refleksi terhadap sumbu X dan sumbu X. Nah, X aksen per Y aksen 1 dengan 0, turunkan yang ini tadi, maka yang tadinya berawal dari koordinat diubah menjadi dalam bentuk matriks. Nah, 1, kita lakukan perkalian lagi, 1 ke antara kolom dengan baris, 1 dikali 4, 0 dikali 4, 1 dikali 4, 0 dikali 18. Nah, setelah kita lakukan perkalian antara kolom dengan baris, kita dapatkan penjumlahannya, hasil penjumlahannya, yaitu 4 per min 4, 4 per min 18, 18 per min 18, 18 per min 4. Nah, dapatkanlah aksen yang pertama dari sumbu X, 4, min 4, B aksennya adalah 4, min 18, dan C aksennya adalah 18, dan D aksennya adalah 18,4. Nah, ini untuk rumus pada sumbu X ataupun jawaban pada sumbu X. Pada sumbu Y-nya itu pada bagian ini.
Maaf, mungkin tadi saya terlebih dahulu, saya agak terliru. Mungkin saya juga sudah tidak fokus dalam penjelasannya. Saya bakal menjelaskannya lagi. Seperti cara yang sama, pada sumbu X tadi caranya juga sama dengan sumbu Y, mungkin bedanya pada rumusnya. X aksen per Y aksen, min 1 per 0 dan 0 per 0, 1. Nah, didapatkanlah hasil dari sumbu Y ini, hasil akhirnya H aksennya min 4,4, B aksennya min 4,18, C aksennya min 18,18, dan D aksennya min 18,4. Caranya juga sama antara penjelasan yang tadi sumbu X dengan sumbu Y. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas kuis satu ini dari mata kuliah grafik komputer. Semoga penjelasan dari tugas ini dapat dimengerti bagi kawan-kawan sekalian. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.